Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirun dan hadirat Bapak Ibu, adik-adik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Bakri yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di malam yang mulia Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga diberikan istiqomah untuk bisa menjaga rutinitas thalabul ilmi setiap malam Jumat dan juga malam-malam yang lain atau hari-hari yang lain yang diselenggarakan oleh masjid yang kita cintai. Bapak Ibu, adik-adik, malam hari ini kita lanjutkan materi kita bulan lalu. Kita ngaji kemarin tentang fenomena tasyabuh atau menyerupai, dan kita ngaji ada dua jurusan tasyabuh itu. Yang pertama, tasyabuh dalam kebaikan, tasyabuh dengan orang-orang solih, tasyabuh dengan para nabi, para rasul. Yang kedua, tasyabuh di dalam keburukan. Jadi kalau kaidahnya kemarin, tasyabuh terhadap kebaikan itu juga akan mempunyai nilai pahala seperti kebaikan itu, sebagaimana tasyabuh terhadap perkawis yang buruk itu juga akan mendapatkan dosa. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita coba akan perdalam pada persoalan tasyabuh terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau dalam orang-orang yang buruk ya. Jadi ketika kita membaca ayat yang itu merupakan doa yang kita selalu baca, wonten surah Al-Fatihah di dalam ayat yang terakhir kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah untuk kami jalan orang-orang yang istiqomah. Jalannya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya
orang-orang yang dimurkai beserta orang-orang yang sesat. Nah, nalikanipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu adik-adik, menafsirkan jalan yang harus dihindari itu adalah jalannya al-maghdub alaihim dan juga ad-dhalun, yang dimurkai dan sesat itu. Nabi mengatakan innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara ad-dulal atau dhalun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itulah orang yang disebut dengan al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Sebab kenapa Pak? Kok Yahudi dimurkai ini kenapa? Statusnya itu dia kenapa dimurkai? Sebab orang Yahudi itu mereka ngerti tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Jadi cara takeranipun ngoten, orang Yahudi itu dia berilmu. Makanya kalau kita membaca karakteristik al-Yahud di dalam Al-Quran itu selalu ada keutamaan, termasuk dalam persoalan ilmu. Sementara Nasrani niku dipun wastani Abdulal atau dol, sesat, itu karena mereka tidak punya ilmu, tetapi amalnya banyak, sregep amal neng orang nganggo dasar ilmu. Dan sampai hari ini Bapak Ibu ya, kalau kita melihat kepada tradisi keilmuan, itu Yahudi memang betul-betul kenceng. Kalau kita mengenal ada istilah orang-orang orientalis, jadi orang-orang barat yang mereka mengkaji Islam itu yang getol ya rata-rata mereka yang berideologi atau beragama Yahudi. Semangat ya. Di lembaga penelitian internasional NASA itu ada apa ya, panel semacam forum diskusi. Niku enten sing ditugasi untuk mengkaji Quran. Jadi mengkaji Quran secara detail dalam mengkaji isu-isu strategis yang nanti bisa dimanfaatkan untuk melawan orang Islam. Itu profesor-profesor yang mereka beragama Yahudi dan hafal Quran. Jadi mereka kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka sampai ada dalam studi mereka itu namanya Mohammedanism, ilmu yang berkaitan dengan isme atau agama disandarkan kepada Muhammad. Penulisnya Jib itu ya, H-I-R Jib, saya tidak bisa bacanya itu. Itu penulis kitab Mohammedanism, orang Yahudi dia. Dan di Eropa juga studi-studi Islam itu banyak di kalangan mereka dari kalangan Yahudi. Termasuk yang jenengan pirsa beberapa hari yang lalu viral di WA, di share itu profil seorang wanita ilmuwan keturunan Yahudi Jerman, Annemarie Schimmel, wanita sing nganggo kerudung setengah niku ya, bule sepuh. Annemarie Schimmel itu Yahudi, keturunan Yahudi. Sudah kalau bicara tingkat ilmunya luar biasa. Dia hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab yang dikaji oleh para ulama kita, hafal 9 bahasa internasional dan 20 bahasa daerah. Luar biasa itu ya. Tapi meninggalnya tidak dalam posisi muslim, padahal penguasaannya terhadap Islamologi itu luar biasa. Tulisan-tulisannya sing membela Islam di Eropa dan mengkanter tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam niku kathah. Neng nyatane orang mlebu Islam, tidak masuk Islam.
Agamanya apa juga tidak jelas. Beliau itu keturunan Yahudi, tapi konon dibalik kerudungnya itu dia berkalung salib gitu ya. Sempat terbuka itu berkalung salib, wallahu alam. Tapi di nisannya itu tertulis perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ya disuruh nulis annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya sekarang ini tidur, besok kalau mati baru mereka sadar. Kan itu nasihat dalam Islam. Jadi ngeten Bapak Ibu adik-adik, Rasulullah menikah ternyata dalam rangka menekankan untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani itu sangat kuat. Dawuhnya Rasul untuk supaya kita berbeda dengan Yahudi itu begitu sangat kuat. Sebagaimana spirit doa yang kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca minimal berapa kali? Sehari 17 rakaat kalau sholatnya cuman ekonomis, wajib tok. Jadi kalau kita tambah sholat-sholat sunnah ya lebih dari itu. Amilon ini satu semangat nonton ya. Jadi kemarin kalau saya matur, tasyabuh dengan yang baik-baik itu perlu kita sosialisasikan, tapi metode yang hari ini mudah juga untuk kita terapkan itu nyegati, supaya umat Islam juga punya semangat untuk tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi kalau dulu Pak, zaman Rasulullah niku Yahudi itu sampai jengkel, anyel sama Nabi. Itu sampai di dalam Sahih Muslim itu ada sebuah fragmen yang saya bacakan ya. Anas bin Malik menceritakan, orang Yahudi itu dulu kebiasaanipun kalau wanita atau istri-istri mereka itu sedang haid, maka orang Yahudi itu tidak berinteraksi dengan mereka, memboikot istri-istri mereka. Ora kersa, urip barengnya ora kersa. Jadi kalau bahasa Anas itu menceritakan, fa innahum la yu'akiluha, ora nyedaki nalikane dahar. Jadi kalau makan bareng sama istrinya yang sedang haid itu dipandang najis. Jadi kalau sama istri ketika haid itu berlaku kaidah social distancing, minimal 2 meter, cedak-cedak. Lagi masakannya piye Mas? Antum, oh Yahudi antum. Jenengan nih pada wae di sini. Jenengan ora dari. Oh nek masakan yo dicedhake sik. Ning kowe kok gek ngalih. Lagi masakannya bar tak cekeli, ora apa-apa. Neng kowe aja cedak-cedak aku, makan sendiri. Lah itu oleh Nabi SAW ketika turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang wanita-wanita yang haid, ketahuilah bahwa wanita-wanita haid itu di situ ada penyakit, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah wanita ketika haid. Orang Yahudi itu memahaminya ketika ayat ini turun, oh berarti wong wedok sing haid itu memang ajaran mereka dulu begitu, ditinggalkan sama sekali, tidak dicengkeramai, tidak dimesrai, tidak digojeki, ora dijak jagongan, ora dijak dahar bareng, apa meneh turu bareng, haram, pisah ranjang. Lah Nabi mendobrak tradisi Yahudi itu. Jadi wong Yahudi ini kenemenen. Maka Nabi kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut oleh Imam Muslim di dalam sahihnya ini,
Kata-kata ini Bapak Ibu ya. Coba perhatikan bagaimana Nabi itu nek iso jenenge apa? Bedani Yahudi itu berusaha untuk berbeda dengan mereka. Maka Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Wis pokoknya perbuatlah kepada wanita-wanita atau istri-istrimu yang haid itu segala sesuatu kecuali jima. Nikah niku maknane jima. Sunnah babat alas. Pokoknya apa-apa kena. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan ketika Aisyah haid atau dalam kondisi berhalangan itu tetap dimesrai oleh Rasulullah, dan Rasulullah bahasanya apa? Menghalalkan seluruh tubuh Aisyah kecuali di bagian aurat kubronya, kemaluan, karena memang yang tidak boleh cuman itu, sing liya-liyane entuk. Itu sampai Yahudi gemes Pak. Coba saya bacakan ya. Fabalagha dzalikal yahuda, kabar niku tekan gone wong Yahudi, faqalu, lajeng Yahudi niku do cemuet, do nyelemong. Ora berkata, kalusen Yahudi berkata, ngendika ora, cemuet. Mayuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Iki jane Muhammad iki pancen nganyelke. Mesti saben ana perkara apa sing dadi kebiasaane awake dhewe, dheweke mesti bedani. Bagaimana tidak beda Bapak Ibu ya? Istri-istrinya Yahudi niku mulane nek mirsani nyawang wong Islam itu gumun loh umat Muhammad wong Islam kuwi meskipun mereka haid mereka mesra cara saniki tetap digoncengke nang pasar, masih tetap berjalan bersama, masih tetap bercengkrama, bahkan boleh banget tidur satu ranjang itu boleh berdua. Sak guling ditumpuki wong loro wae entuk nek enten gulingnya ya. Sehingga kalau nun sewu Bapak Ibu, ini dalam kajian fikih itu seorang laki-laki yang ditinggal istrinya haid jangan memperlakukan istrinya seperti pesakitan, dan dia juga tidak perlu tersakiti ketika istrinya haid, sebab asline piyayi kakung niku ketika berhasrat untuk melampiaskan naluri dan kebutuhan seksualnya kepada wanita yang haid itu boleh kejaba nenggon panggenan sitok niku. Kula ngerti jenenge neng lalu. Ya tadi di kemaluan tadi. Selain di situ boleh. Mula ora kena kok. Ngopo to Mas kok uring-uringan tekoni tanggane. Andasku mumet iki. Bojoku praine suwe banget kok. Lah pirang dino? 15 dino wisan. Lah 15 dino mbok nengke. Lah piye wong ya ora entuk dikapak-kapakke. Lho entuk dikai dhuwit entuk. Diambung entuk. Nggih, non sewu niki bukan vulgar. Muni diambung ngono biasa mencium ya maksudnya. Mama mencium. Seperti bapak mencium anak, ibu mencium anak, suami mencium istri. Boleh. Sampai nun sewu kalau bahasa para alim fikih itu, maaf ya, saya membahasakan itu angger pokoke ora nenggon farji atau kemaluan, maka boleh melampiaskan hasrat seksual itu nenggone bojone dhewe lho. Kadang-kadang wong Islam niku mergo miskin ilmu, ketika istrinya haid dianggap sebagai penghalang, nek karo bojone wong malah rapet. Ini terjadi dan ini perlu untuk diluruskan. Ada banyak fenomena laki-laki yang menjauhi istrinya ketika haid karena menyerupai Yahudi tadi, akhirnya ora cedak karo bojone dhewe, playone curhate neng bojone wong. Bulan Januari mungkin hanya curhat.
Mas, janur gunung dolan ten warung kula, warung pangku. Ayo ngomong yo lagi preyok Dik. Bendera merah. Mriki putih terus kok. Susu. Januari ngobrol. Februari rada rapet. Lho napa garwane tesih abrit, ya iki jane wis putih. Neng suwe-suwe neng kene iki ya putihe rada enak. Maret dan seterusnya, Pak. Jadi sampai seperti itu. Maka selama memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku angger enten kebiasaan Yahudi nopo selalu disuruh untuk menyelisih. Auful liha wa qassus syawarib, biarkanlah, panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Sebab waktu itu ciri-ciri orang Yahudi yang memang secara nas mereka yakini dan secara praktek mereka biasakan memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kalau ulama itu mencukur jenggot niki ya boleh, sejatinya boleh ya, tapi batasan tertentu. Pendapat yang paling moderat kan ya dicukur untuk dirapikan, tapi tetap dibiasakan kalau poro kakung ya ada jenggot, kecuali yang memang ora tukul. Tukul ini orang buatan enten jenggot itu, tukul arwana ya. Anak sidik. Nah, kumis disuruh memotong. Itu kalau makna qassus syawarib itu menurut pendapat terpilih bukan di kerok habis, tapi dikerok gitu, dicukur, disisakan sedikit sampai batas bibir atas. Tapi boleh, mau dibersihkan ya tidak apa-apa, ben awet nom mboten napa-napa. Tapi jangan sampai kumis itu panjang melebihi batas bibir atas. Cara biayi ngunjuk es dawet engko cendole dandul kabeh. Dahar nopo ngoten nempel semua. Jadi ketika ada perintah ada kebiasaan orang Yahudi suruh berbeda. Ini semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu, itu Nabi itu sampai ngawisi, kan kalau non sewu, orang Nasrani itu dulu memberi salam itu dengan telapak tangan begini, dada. Sekarang ya, kalau orang Yahudi memberi salam itu isyaratnya jari jemari. Mulai ya rasa nganggo salam 2 jari, salam 1 jari, salam 3 jari, salam 4 jari, salam 5 jari, salam yo assalamualaikum. Dada yo ora apa-apa nek nganggo assalamualaikum, dadi beda karo Nasrani. Nek mung dada tok, hei. Iki Nasrani. Pak Sadi, rata tanggapi wong ora kudu dijawab kok. Nenek, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu sing muni-muni ndi mau. Kan dicari-cari. Sampai Nabi bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi salame awake dhewe. Ning wong Yahudi niku yo nganyelke tenan. Ketika mereka menggunakan salam jari sebagai indikator untuk menyapa di kalangan mereka, Rasulullah pokoknya kudu beda salam. Wong Yahudi ya rada ngece, melete. Kementus salame Rasulullah diplesetke. Asale assalamualaikum. Orang Yahudi itu yang ketemu sama wong Islam, termasuk ketika ketemu sama Rasulullah, yang ngucapke salam neng lame dilangi. Assalamualaikum, dicepetke. Assalamualaikum. Ya kaya wong-wong sakniki nek salam merapati cetha ngoten niku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dadi assalamualaikum. Ketika orang Yahudi begitu, Nabi bilang, ojo dijawab, pomone kudu mbok jawab, jawaban waalaikum ngono tok. Sebab kalau assalamualaikum menika kan semoga keselamatan
tumuju dateng awakmu kabeh. Tapi kalau assalamualaikum lamnya ilang, maknanya muga-muga kowe ndang mati. Cara basa sing halus mudaro. Jadi ditungake mati, Pak. Semoga kamu cepat meninggal. Matine ora perkara mati fitrah, mati yo ngoten. Maka Nabi waalaikum, wis dijawab waalaikum, ya semono uga ngono wae. Ora usah dadak waalaikumussalam, ku ndak malah awake dhewe ngomong elek. Wis ben waalaikum. Jadi begitu ya. Segala sesuatu sing iso ndadosaken awake dhewe niki menyelisihi kebiasaan mereka itu sampai diperintahkan untuk Rasulullah itu supaya menyelisihi mereka. Bapak Ibu, saya pernah waktu acara di salah satu kegiatan itu kan kita disuguh snack. Sing pengajian barang kan nggih ngoten, sing pengajian rapati elok kaya Al-Badri kan snacknya padha ning unjukane kan air mineral coblos itu. Iki tak contohke raine wong kene kelas wedang kok nggih top. Ustadz wedange reno papat. Itu ketika saya nyoblos terus minum dijawil sambil senyum, Ustadz ini Masya Allah sepuh, beliau udah sepuh itu. Mas, Rasulullah itu kebiasaannya ketika ngunjuk itu tidak pernah memakai sedotan. Ya kan kita minum pakai sedotan. Saya juga apresiasi beliau. Oh cici, lah terus pundi? Dadi sedotane kuwi ora mbok nggo nyoblos terus mbok nggo ngunjuk, ora. Tinggo nyoblos, bar dicoblos terus disowek separuh napa kabeh, setelah itu minum. Minumnya iki ya kudu dicontoni ku jenengan ra mudeng aja-aja. Ini Pak ya. Minumnya seperti ini. Ustaz tadi bilang ini hikmahnya banyak. Ibnul Qayyim ya mengkaji dalam At-Tibbun Nabawi itu ternyata cara minum yang paling baik itu ketika dua bibir kita ini tersentuh oleh air yang kita minum. Jadi nek nganggo sedotan, kecuali karena sakit ya atau ada uzur. Nek kondisi normal itu memang sebaiknya disentuhkan kedua bibir itu dengan air itu. Nah, berarti nek cara diambil kesimpulan, pengajian Al-Bakri niki berusaha untuk tidak bertasabuh dengan orang-orang itu. Aku orang ada ke Yahudi ya, orang-orang itu. Kenapa? Wedangan nganggo gelas, bahkan ditutup juga. Nenggen kula nek ngene jenengan ora soalnya ndang penelaske. Sampai kalau orang berhati-hati itu mengambil hikmah sampai seperti itu. Sejak itu Pak, saya kalau minum air mineral yang dicoblos itu mesti terus kula suwek, terus kula ombe. Memang kelemahannya napa? Nek ngombe ngoten niku kan kudu akeh. Lah nek mung 220 ml niku nek diglembeng ngoten kan boros. Sebetulnya kan masalah itu ekonomis saja. Mula sedotane digawe cuwilik-cuwilik niku. Nyedote abot, mlebune angel. Neng pokoknya patut iras pantes, patut wis enek wedange nggo glondor roti. Jadi nanti kita akan ngaji juga nanti ya sampai perkara seperti itu. Oke, sekarang berikutnya coba kita kaji. Nah, saat ini ngeten. Kenapa kita perlu rada serius dengan masalah niki? Kemarin sudah saya matur ya. Wilayah tasyabuh itu memang tidak di semua wilayah kegiatan hari-hari kita. Sing utami nek miturut Ibnu Katsir bisa nanti dikembangkan, tapi sing utama itu di akhlak, pangandikan tuminda. Yang kedua urusan pakaian, karena pakaian ini merupakan simbol. Yang ketiga urusan hari raya atau perayaan. Kemarin
Imlek. 2 hari berikutnya Valentine. Nanti ada berikutnya hari raya apa begitu ya. Itu jadi objek kajian tasabuh. Nah, saya juga kadang ya ngelus, orang ngelus dodo, ngelus meja. Lulus-lulus. Isih ono wong Islam sing ketika malam Imlek itu ya mengucapkan selamat hari raya Imlek neng statusnya itu ya. Di story Facebook, di Instagram, di status WA. Muslimah berjilbab, neng kena orang ngaji neng Al Bakri. Paling manggone neng Sragen mriko. Nah ini perlu untuk kita ini. Nah Bapak Ibu sekalian, persoalannya memang begini, secara fitrah nalurinipun orang-orang itu memang mereka akan antusias dengan yang namanya tasyabuh atau nyerupani orang-orang kafir. Dulu Rasulullah itu sudah wanti-wanti. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja di 3 tempat dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Sing antawisipun lafadzipun menika la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibrun bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Estu temen-temen kowe bakal ngeloni sunah-sunahe wong sadurungmu. Sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sekedhik mbok sekedhik Bapak Ibu. 1 jengkal atau 1 hasta demi 1 hasta, 1 jengkal demi 1 jengkal. Hatta lau salaku juhradabin, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sing mlebune niku rekoso, la salaktumuhu, kalian pun akan ikut masuk itu. Tegese tasabuh niku kadang regane larang, amale angel, modale kathah, tapi orang akan melakukan itu. Ketika Valentine kemarin berbagi, betul Pak, saya mencoba iseng-iseng tanya, apa Yosef payu atau Valentine itu? Ternyata peredaran makanan yang namanya coklat, ada Cadbury, Silver Queen, Delphi, Van Houten, kok nek rada ora duwe-duwe ya L Legi, KitKat, Tekit, kok nek rada ora duwe dene cah TK Valentinean coklat gambar jago. Zaman kula cilik. Itu ternyata masih penjualannya masih Pak, naik. Berarti memang berbagi coklat di tanggal 14 Februari itu masih menjadi tradisi untuk mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya. Ada saat jeke urip nyai hadiah simboke ra tau, nyai hadiah bapak ora tahu, nyai hadiah sedulure lanang wedok ora tahu, nyai hadiah sing dianggap pasangan neraka cedake ya. Itu malah justru mendapat kehormatan itu. Jadi Nabi dulu sudah memang memprediksi, sehingga sampai sahabat ngendika matur, ya Rasulullah, mosok ngasih koyo ngoten niku anggone wong kepengin melu-melu sunahe tiang-tiang saderengipun kita. Al Yahudu wan Nasara, napa sing dimaksud iku Yahudi kalian Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, paman, lah sapa maneh? Nah, maka Bapak Ibu sekalian nanti saya akan mencoba matur ya. Jadi memang yang namanya kecenderungan untuk mengikuti mereka itu hari ini menjadi satu hawa, dan kecenderungan untuk berbeda dengan orang Islam atau alergi dengan orang Islam itu akan menjadi suatu angin yang memang dihembuskan. Coba sejak as-sahwatul islamiyah atau kebangkitan Islam itu muncul ya, semangat orang untuk pakai jilbab di mana-mana. Dari dulu persoalan jilbab ini bukan sepi dari masalah ya. Sejak zaman Pak Harto kita juga harus
adil dong. Ojo nyalahke Pak Jokowi tok. Jokowi niku rasa disalahke, salahe wis kokean. Tapi kita juga harus jujur, pemimpin Indonesia ini yang mengkriminalisasi ulama ya orang mung Jokowi tok. Memang sistem kita ini sistem mengkriminalkan ulama kok. Buya Hamka itu 2 tahun lebih dan beliau menceritakan secara sorry jelas sampai kemaluannya disetrum loh Pak. Watasnya Buya Hamka. Allahu yarham. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Sohibu Tafsir Al-Azhar yang legendaris itu, mendapatkan doktor honoris causa dari 2 universitas internasional, Al-Azhar sama Malaysia. Itu dipenjara pada masa Orde Baru, Orde Lama, Bung Karno. Fitnahnya Pramudia Anantatur yang roto ke kiri-kirian atau komunis. Fitnahnya Mr. Muhammad Yamin, jenenge apik nang wonge elik. Sampai ketika Muhammad Yamin mau mati itu, sekarat itu akhirnya dia memanggil Buya Hamka untuk meminta maaf. Kan di sidang konstituante tahun 51 itu antara Buya Hamka dengan Muhammad Yamin debat di konstituante masalah dasar negara itu kan luar biasa itu. Rekamannya kalau kita baca dalam catatan-catatannya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara di Api Sejarah dan yang lain-lainnya itu kan luar biasa. Itu Orde Lama. Orde Baru ya oke. Geger Talangsari, Tanjung Priok, ada Petrus, Komando Jihad, dan LB Murdani yang waktu itu sebagai otak atau aktor intelektual sampai hari ini, sampai generasi ketiga masih menyisakan orang di orde sekarang ini, di rezim sekarang ini. Mulane rezim sakniki nggarap berbagai kebijakan supaya orang Islam itu termarginalkan. Ya satu sisi Bapak Ibu kita tidak boleh kehilangan nalar kritis kita karena kita Muslim, membela harga diri kita sebagai Muslim. Neng ora rasa nemen-nemen maksudku loh. Nemen-nemen leh sumpah serapah, leh ngelek-elek. Ya memang sistem mereka sistem rusak. Coba hari ini PR negeri ini begitu banyak. Malah Pak Menteri Dalam Negeri kongko-kongko bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan bikin SKB yang kontraproduktif itu. Mau ditafsir seperti apa? Sebab dimunculkannya SKB itu adalah persoalan yang berkaitan dengan simbol berpakaian yang itu menjadi ciri khusus umat Islam. Perintahnya dalam syariat supaya tasabuh ning gone wong soleh, supaya ora tasabuh ning gone wong kafir, malah ternyata dilarang menggunakan simbol-simbol itu. Ya efektif atau tidak, mengikat atau tidak, itu tinggal kita, perjuangan kita seperti apa. Tapi itu jelas kekurangan ajaran terhadap syariat. Maka nuwun sewu nggih Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin kita punya, panjenengan punya putri atau ada istri kita atau cucu perempuan panjenengan yang mereka sudah memasuki usia baligh atau sudah mulai kedatangan tamu bulanan, kemudian dituntut untuk menutup aurat secara sempurna, kemudian dituntut untuk berkerudung, dan kerudung itu ada kriteria-kriteria minimal. Ini bukan terminologi kerudung gede atau kerudung cilik. Sebab jarine Bude ten Sukoharjo niku kerudung gede iki monggo hapus-hapus. Cangkem rusak. Cangkem elek. Beliau kalau ndak tobat bisa kufur itu, kata-kata itu. Sebab ngelek-elek kerudung. Saya tak maksudnya dudu jilbab kok kerudung kok. Lah malah saya orang genah, wong sing gede iki do ngakoni nek kuwi jilbab, nek cilik kerudung. Kerudung gede, ora enak kerudung iki cilik, pomone di ngoten iki. Lah kono munine kerudung gede. Dasare ora sekolah nang Al Bakri. Jadi
Hari ini nanti akan banyak Pak, tantangan-tantangan itu akan banyak. Sebetulnya sudah Masya Allah ya, hari ini kita senang sekali ketika arus kebangkitan Islam itu muncul. Orang-orang sudah biasalah pakai niqab, pakai gamis, pakai peci kemana-mana. Bahkan Pak polisi ngenek cegatan dijawab, kenapa Anda nggak pakai helm? Loh, saya pakai peci ini lebih aman daripada helm Pak. Ini mengamankan dunia akhirat, kalau helm hanya mengamankan dari cegatannya Bapak. Oh ya silahkan lanjut ngomongan karo wong edan tiwas kalah ngoten. Ceritane ning gojekan-gojekan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu kita syukuri. Lah hari ini mulai ada. Maka kalau sekarang ada dimunculkan PKI bangkit, jenengan jangan kemudian kita ini terus fobi terhadap istilah PKI nemen-nemen. Sekarang PKI jelas tidak ada. Wong yang berkuasa bukan lagi Partai Komunis Indonesia, tetapi kedepannya, kalau Ustadz Andri Kurniawan itu terang itu ya, ketika menyebut di hadapan para jenderal itu, ya PKC itu, Partai Komunis Cina itu. Nah pola mereka begitu. Ini ada analisis psikologi yang cukup menarik dari para pakar itu. Sekarang ini akan ditempatkan orang-orang yang duduk di kursi-kursi jabatan, Pak. Jangan kemutan kalau melihat DNIDIT itu wajahnya bukan wajah intelek, tapi otaknya otak intelek. Menurut mereka memang disetel betul. Jadi orang-orang komunis ya, kalau kita matur orang-orang komunis itu memang hari ini menempatkan sing ketoke ora pati pinter, ketoke ola-olo, ketoke ngah-ngoh. Tapi mereka mematikan betul. Dan kita harus sadari itu. Maka begitu nanti ada gejolak, misalkan ya, wonten narasi sing dibangun, misalkan kayak kemarin SKB 3 menteri, arahnya jelas. Bagaimana wanita-wanita berjilbab atau yang belum berjilbab sing awake dhewe direwangi mendakwai mereka untuk bisa berjilbab secara syar'i, sing berjilbab isih seksi, bagaimana supaya betul-betul menutup aurat secara baik. Ini memang akan ada, orang-orang yang gembos itu akan ada. Nah, posisi perjuangan kita Bapak Ibu dalam hal ini berarti kita sedang memperjuangkan supaya muslimah itu tasyabuh dengan pendahulu-pendahulu mereka yang solihah-solihah. Bukan tanpa harga, itu perjuangan. Ngoten niku nggih. Kemudian begini, ada kaidah Bapak Ibu sekalian, jadi tasyabuh itu hukum yang jelas. Tapi ada rukhsah utawi dispensasi, orang boleh melakukan tasyabuh itu pada beberapa kondisi. Nah, coba saya matur ya. Yang pertama, tasyabuh itu diperbolehkan ketika dilakukan di negeri kafir. Ada kan Bapak Ibu adik-adik, orang itu sejak kecil takdirnya lahirnya kan Eropa. Kita jangan egois ya. Oh iya nek aku pindah mau negeri kafir, pindah ning Indonesia mau ning endi? Ya kowe wong Indonesia. Wong kowe arep pindah saka omahmu ning Al Bakri ora kuat. Kemudian mereka suruh hijrah. Tidak, ada orang-orang yang memang mereka kesulitan untuk hijrah dan mereka lahir di tempat-tempat kekuasaan orang kafir. Kalau sudah begitu, maka nanti mereka bertasyabuh terhadap mereka. Misalkan kebijakan ketika ada perayaan Natal itu harus keluar rumah pakai atribut Natal. Semua warga negeri ini harus pakai topi Sinterklas. Kalau tidak pakai akan dikenai hukuman penjara. Sekurang-kurangnya 19 hari dikurangi masa percobaan dan sebagainya. Oh itu nanti menjadi boleh pada posisi-posisi yang terdolimi seperti itu. Tapi para ulama juga mencatat ngeten. Nek sing wanita berjilbab ketika dipaksa untuk melepas jilbabnya, artinya sekedar ada aturan kalau pas kan kalau di negeri-negeri kafir sekalipun berjilbab kan masih boleh. Meskipun nanti ada intimidasi, ada diskriminasi, niku mengke sing memperjuangke iman.
Maka para ulama mengatakan tidak boleh wanita muslimah berjilbab karena aturan itu kemudian dia keluar rumah melepas jilbabnya, tidak boleh. Jadi ya tetap nek memang ada aturan H-7, H+7 Natal harus pakai atribut Natal dan melepas jilbab, ya sebaiknya wanita tidak keluar rumah. Jadi enten dispensasi neng yo ono pakem sing kedadipun jagi. Lah terus sakniki nek ora ning negeri kafir, tidak ada intimidasi, mungkin SKB 3 menteri tidak dilaksanakan di beberapa tempat yang memang mayoritas lembaga pendidikan itu berjilbab, bahkan mayoritas berjilbab. Nek ora berjilbab malah ora patut, lah kok ora jilbaban, lah ini masalah. Bukan bagi pada kerangka tasyabuh, tapi masalah ketaatan terhadap syariat. Niki. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik, kalau dalam posisi darurat kepepet, ya, itu bertasyabuh diperbolehkan. Contoh, ketika musim dingin di beberapa negeri yang ada di situ, misalkan jaket atau pakaian-pakaian yang bisa menahan dingin atau penutup kepala yang bisa menahan dingin, ternyata topi-topi ala Yahudi. Ini kalau atau topi-topinya orang Majusi dan sebagainya, maka diperbolehkan karena darurat kepepet. Di dalam posisi tertentu seperti itu. Kemudian juga ngeten, tasabuh itu menjadi tidak berlaku hukumnya ketika kebiasaan itu sudah tidak menjadi kekhususan orang-orang kafir saja. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu nun sewu. Karena ini masalah pakaian, maka ini cukup penting. Kalau kemarin kita ngaji itu kan pakaian yang berornamen salib, bintang David, itu jelas ciri khusus Yahudi, sampai sekarang disepakati haram. Tapi ada pakaian-pakaian yang dulu para alim ulama ora kersa nganggo, tapi setelah menjadi pakaian yang kebiasaan itu oleh orang-orang Islam dipakai, maka menjadi tidak lagi dihukumi tasabuh. Contohnya apa? Jas dasi. Jas sama dasi ini kan para alim ulama hari ini di beberapa tempat di universitas-universitas Islam itu ketika wisuda juga menggunakan jas atau dasi. Meskipun makin jenengan mau fatwa ulama, Syekh Albani itu termasuk yang kekeh dasi sama jas itu tetap tasabuh. Syekh Sholeh Fauzan mengatakan jase ora tasabuh, wong kuwi mung pakaian sing rapi, anget. Ning nek dasi kuwi tasabuh. Sebab Syekh Sholeh Fauzan melihat dari sisi manfaat dasi ini manfaatnya apa to? Nek jas mungkin maune hawa adem, nganggo jas napa jasket dadi rada anget. Ning nek dasi niku kan malah marai sumuk, nekak gulu, marai rai somong misalkan begitu ya. Tapi Syekh bin Bas mengatakan, oh enggak masalah selama tidak ada kebanggaan, misalkan ya, ketika orang pakai jas sama dasi itu ya biasa wae, karena umumnya do nganggo jas dasi, orang-orang Islam di situ among tamu di pernikahan di kampung-kampung kita, among tamu nganggo jas dasi. Dah umum dipakai ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai itu karena kebanggaan, wah aku ngene iki jan jos tenan gagah kaya jos bus. Nah itu tasabuh itu. Karena niatnya. Jadi di wilayah-wilayah ini Pak ya, memang nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi yang pasti ya jangan gampang menghukumi tasabuh kalau sudah menjadi kebiasaan para alim ulama. Aku ulama sing ora bener Pak. Oh, jangan buru-buru. Ya. Karena ketika terjadi Pak. Jadi ada seorang ilmuwan hebat, Profesor Ismail Roji Al-Faruqi. Ini yang menginspirasi Syekh Muhammad Naqib Alatas, putra Bogor, lahir ten Bogor, berkembangnya di Malaysia, kemudian mendirikan ISTEK itu ya, sebuah kampus peradaban level dunia itu
ketika mau jas dasi niki mung dinggo wong kafir tok. Terus sak niki wong Islam do melu-melu, akhirnya mayoritas umat Islam dalam kegiatan-kegiatan akademik mereka juga menggunakan jas dan dasi. Berarti jas dan dasi ini bisa diislamkan. Meskipun kula terus terang sampai detik ini urung tahu nganggo dasi kecuali zaman SD. Zaman SD kan nganggo dasi abang nih kok ya. Tur dasine dasi karet nih kok, kolor nih kok penak. Mau ngasih melotrok ngoten nih kok dasine. Tapi kalau dasi yang anu kan ya belum pernah, karena saya juga belum pernah acara-acara sing harus pakai itu. Kalau pakai jas pernah ketika menikah sama ketika pasrah nikah. Masrahke itu diwajibkan pakai jas ya sudah lah. Tapi bukan masalah apa-apa. Mong masalahnya kula rapati seneng mergone sumu. Nah, maka juga orang pakai jas dan dasi itu rata-rata di event-event yang sifatnya itu kedinasan, sing mereka kalau punya pilihan niku ya pilih orang nganggo jas utawa dasi. Pak Presiden kita ini kan termasuk presiden sing arang-arang nganggo jas karo dasi. Tapi ya itulah memang kalau orang tokoh itu membawa satu gaya, itu nanti jadi kebanggaan, malah orang manut aturan yang malah dilempuh sederhana. Presiden yang dindi mau nganggo hem putih, mau nganggo sepatu cat, sepatu kucing, dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tasabuh itu dikecualikan. Nah makanya milo ngeten. Kemarin misalkan waktu Imlek, saya kemarin ke beberapa supermarket itu lihat-lihat. Saya biasanya kalau Imlek Pak, itu ada saudara banyak ya di pasar Legi itu, mesti ngeteri kue keranjang. Kue keranjang. Nah, itu kue keranjang itu kita tahu yang bikin orang-orang Islam, bahkan cateringnya catering Muslim. Orang-orang Cina itu yang Kristen atau yang merayakan Imlek misalkan, itu mereka ketika bikin kue untuk dibagi ke orang Islam itu ya sing gawe wong Islam, ya. Lah kue keranjang ini sebetulnya ini jenis makanan yang tidak berhubungan dengan hari raya, karena dia ternyata juga dijual di toko-toko roti itu bukan hanya di hari raya Imlek. Cuma nek pas Imlek sing merayakan membikin kue itu dalam jumlah banyak. Sehingga kalau misalkan kita makan kue keranjang karena memang seneng dengan apa jenenge rasanya, itu ya tidak ada masalah selama itu jelas halal ngoten ya. Jadi ojo penemenen jagung disuguh senek, rotine ora dipangan to Mas. Bawang roti Mandarin nggone Cina. Ada rotine Mandarin niku wis ora Mandarin tenanan itu ya. Sampeyan saiki nyambut gaya apa Mas? Dodolan bakpao. Oh bahaya lho. Kowe tasabuh karo wong kafir. Bakpao iki panganane Cina. Angpau tahu Pak ya? Amplop sumbangan. Angpo menyerupai wong Cina ora bener. Dadi nek moro ning waliman rasa nggo sumbangan. Padune cetil. Angpau. Atau mungkin paklai. Apa lagi? Capcay. Nama-nama itu. Itu sudah jadi masakan-masakan yang mengindonesia, dan persoalannya bukan apa-apa, namanya boleh dari sana. Bahkan ada pengusaha kita Muslim, teman-teman hijrah itu juga bergabung itu, dia warung makan masakan Cina, Chinese food gitu, dijamin halal 100%, sing gawe ustad, pekerjanya mau ngaji kabeh. Masakannya ya bangsa pakle napa-napa itu. Jadi tidak kemudian menjadikan kita alergi terhadap ras. Tidak boleh kalau kemudian sampai menggebyah-uyah kepada ras itu. Jadi dikhususkan pada syiarnya. Maka dikhususkan pakaian ya pakaian, hari raya ya hari raya. Kalau sudah makanan itu sudah, wah,
digawe teh ngene aku curiga. Iki teh apa, Pak? Tongji. Ora sida tak ombe. Lah apa? Aku kepala jenggot genah sesuai sunah jenggot. Lah gardu sunahe sunah apa? Sunahe wong gaple. Patrolan. Ya udah sampai begitu. Aku seneng nyapu resian. Jenggot nyapu gerdu. Betul memang Tongji itu pendirinya orang Cina. Oh gerdu sing duwe ya padha wae ya. Ada beberapa teh kita dan sebagainya yang memang milik pribumi muslim ada. Tapi tidak begitu ya. Jadi mengke ngebyah-uyah niku yo hati-hati neng sing gen siar-siar niku dikencengi tenang. Ini yang perlu saya matur ya. Karena ternyata yang siar-siar itu yang merusak, Pak. Sekarang kalau ada orang, ya saya termasuk sing ora pati cocok nek golek roti Mandarin dadak neng bisa neng mboten ten Orient. Orient itu ya, toko roti legendaris itu orang dianggap roti Mandarin. Tapi sekarang KW-nya sudah banyak dan lebih enak, lebih qualified, pemiliknya mungkin malah muslim. Kenapa tidak memilih yang itu? Roti Mandarin berarti sudah diislamkan. Bakpao sudah diislamkan. Capcay pakle sudah diislamkan. Islamisasi itu ada. Termasuk tadi yojo antipati banget gitu. Orang teko Mas diundangi acara waliman lho ngopo? Lah mung tamune nganggo dasi karo jas kabeh. Lho pancen sak Indonesia ngono kuwi kabeh. Ora asline kowe mergo tasabu apa mergo nyet kowe iki cetil? Ya loro-lorone. Lah konangan jebule ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira ini yang bisa saya matur karena sudah jam 9. 1 jam setidaknya sing intine malih kula ambali malih bahwa tasabuh terhadap perkara yang haram itu ini ada kajian para ulama madhab yang cukup panjang dan detail itu memang haram. Cuma haramipun menika orang mesti terus dihukumi kafir. Jadi kalau tasabuh yang dengan indikator yang haram ya haram. Berarti apike bukan apike kudune memang ora dilakoni. Meskipun nanti vonis kafir, hati-hati. Jangan buru-buru. Cuman kalau menasihati orang enggak apa-apa. Mas sampean ngati-hati loh. Imlek nanti ngucapke selamat hari raya Imlek gong sifat coy. Itu hati-hati minggu sampean iso kebajutan iso kafir. Ngoten mboten napa-napa. Bahkan itu menjadi pola yang harus kita nasihatkan kepada saudara kita. Tapi kalau menentukan perginya seseorang pas Imlek ngenek pengajian nopo-nopo sing sama sekali tidak menunjukkan keagungan hari raya itu, ya tidak apa-apa. Tak kira Jumat-Jumat esok-esok neng tempat wisata sepi jebule rame banget, enek barongsai. Oh jebule Imlek kurang gagas. Nonton barongsai ento nek kurang gawean nggih. Menurut kula ya ora perlu. Sing ditonton apa coba? Ya pengen weruh Pak, riset saja. Saya pengen tahu barongsai itu filosofinya apa. Silakan dikaji filosofinya. Tapi setelah dapat kajiannya selesai. Kalau bisa dapat kajian ora sadada nonton kari buka YouTube filosofi barongsai Pak. Ya sudah risetnya selesai. Jadi nek kurang gawean niku mengke ya suwe-suwe napa? Iso kecemplung ten nggen tasabuh sing paling berat. Kaya dhisik sing kula critake nyambut gawe melu yayasan Kristen maune mau nganggo seragam enek ornamen salib suwe-suwe dadi akidahe tenan suwe-suwe nah karo tengah tahun kan nggih suwe. Nyuwun pangapunten kirangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.